Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bab berikutnya, bab 19, bab ma jaa min at-taghlidh fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadahu, ya. Bab tentang sikap keras atau tegas terhadap orang yang fiman abadallah, yang menyembah Allah di kuburan orang saleh. Bagaimana lagi kalau menyembahnya? Ini bab ke-19, ya. Pembahasan kita, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang sikap keras taglid, ya, terhadap orang yang menyembah Allah, orang yang menyembah Allah. Bukan dia sedang berbuat kesyirikan, tapi dia sedang menyembah Allah. Masalahnya dia menyembah Allah di kuburan orang soleh. Bagaimana lagi kalau dia menyembah orang soleh tersebut? Di antara kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, Nabi SAW menjelaskan dan peringatkan segala wasilah sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau yang dibawa dari kesyirikan saja diharamkan berbagai sarana yang mengantarkannya, apalagi berkaitan dengan kesyirikan. Contoh, tatkala Allah berbicara tentang masalah zina, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, maka seluruh wasilah yang mengantarkan kepada zina diharamkan. Maka diharamkan mengumbar pandangan, diharamkan berkholwat, ya, diharamkan wanita keluar pakai minyak wangi, diharamkan wanita berkeluar bertabarruj, ya. Banyak hal-hal yang diharamkan gara-gara untuk mengharamkan apa? Zina. Itu zina, apalagi perkara yang paling dosa terbesar yaitu kesyirikan. Oleh karenanya banyak perkara-perkara yang mengantarkan kepada kesyirikan, dia bukan syirik tapi dia sarana menuju kepada kesyirikan, maka diharamkan oleh syariat. Maka pembahasan kita ini sekarang adalah masalah wasilah, ya. Tentang wasilah kesyirikan. Wasilah kesyirikan. Kita dalam kaidah fiqhiyah al-wasail laha hukmul maqasid. Wasilah itu hukum wasilah. Hukum wasilah mengikuti hukum ghayah, tujuannya. Karena ini tujuannya adalah, maqasidnya adalah kesyirikan, ya. Kesyirikan yang itu adalah haram, maka wasilah juga hukumnya apa? Haram, ya. Saya katakan tadi kalau wasilah-wasilah menuju zina diharamkan, apalagi wasilah-wasilah menuju kesyirikan. Dan terutama wasilah tersebut sangat kuat mengantarkan kepada kesyirikan, ya. Terutama wasilah tersebut sangat kuat. Dan di antara wasilah yang paling kuat menjadikan orang mudah terjerumus kesyirikan adalah mengagungkan penghuni kubur orang saleh.
Ya, ini adalah wasilah sangat kuat menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Oleh karenanya sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya sebab terjerumusnya orang dalam kesyirikan adalah al-ghulu fi salihin, berlebih-lebihan kepada orang soleh. Maka kita katakan orang-orang Nasara terjerumus dalam kesyirikan karena berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Yahudi terjerumus dalam kesyirikan, berlebih-lebihan kepada Uzair. Kemudian orang-orang musyrikin Arab berlebih-lebihan kepada Lata, karena yalitu sawiqul hujjaj. Lata adalah orang soleh dahulunya, membuat makanan dibagi-bagikan gratis kepada jamaah haji. Tatkala dia meninggal, maka disembah. Ya. Orang kaum Nabi Nuh, qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa yaghus ya'uq ya nasra. 5 orang nama-nama orang soleh. Tatkala mereka berlebih-lebihan kepada orang soleh, akhirnya apa? Menyembahnya. Ya. Kita katakan juga Buddha. Buddha disembah oleh pengikutnya karena dia dianggap apa? Orang soleh. Mungkin yang lain juga, Konghucu, Lao Tse dan yang lainnya. Ya. Oleh karenanya, wasilah menuju kesyirikan dengan pengagungan terhadap orang soleh itu wasilah yang sangat kuat. Wasilah yang sangat kuat. Makanya pengharamannya juga sangat kuat. Makanya judul yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Wahab, bab ma jaa fit taglif, sikap keras. Karena Rasulullah SAW keras dalam masalah ini. Kenapa Rasulullah SAW keras? Karena wasilah ini menuju kepada kesyirikan sangat kuat. Apa wasilahnya? Yaitu beribadah di kuburan orang soleh. Bagaimana kalau menyembahnya? Wong beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh saja bermasalah, apalagi menyembahnya. Orang soleh di sini maksudnya orang yang dianggap soleh. Yang menyedihkan, bahkan orang sekarang yang diagungkan bukan cuma orang soleh saja. Terkadang ya orang bahlul, orang tidak soleh, ya, orang toleh. Contoh, ada seorang masa hidupnya membela liberal, di masa hidupnya membolehkan halal yang haram, ya, bolehkan joget ini, joget anu, bolehkan ini. Kemudian dia meninggal, diagung-agungkan, dia perebutkan pasirnya dan macam-macam. Bukan orang soleh. Meskipun dianggap wali, kita katakan dia bukan orang soleh, ya. Yang ternyata orang berlebihan bukan cuma di kuburan orang soleh, bahkan di kuburan orang yang juga tidak soleh. Lebih parah terkadang ya kuburannya kosong ya. Dan ini yang terjadi di Mbah Priuk yang di orang-orang Padak sana sampai ramai ya. Sampai MUI Jawa Timur, MUI Jakarta Utara mengeluarkan buku kecil dan saya pernah baca buku tersebut. Untuk menjelaskan bahwasanya kuburan Mbah Priuk yang sekarang diagungkan oleh orang-orang itu enggak ada isinya. Enggak ada isinya, ya. Jadi kenyataannya bukan cuma di orang soleh mereka beribadah di kuburan orang yang tidak soleh, bahkan ibadah di kuburan yang kosong. Bagaimana lagi kalau menyembahnya? Bagaimana lagi kalau menyembah? Kalau ini sudah tujuan, sudah goyah tujuan syirik. Ini sudah apa? Syirik. Dan kenyataan pahit yang ada, betapa banyak orang terjerumus dalam kesyirikan bukan cuma hanya beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh, akhirnya mereka malah minta-minta kepada penghuni kubur. Ya. Mereka takut kepada penghuni kubur, ya khafu, takut kepada penghuni kubur. Berharap kepada penghuni kubur, yarjuh, berharap kepada penghuni kubur. Dan ini terjadi, takut, berharap, ya, meminta istighosah kepada penghuni kubur. Ini sudah bukan bab wasilah lagi, tapi sudah masalah kesyirikan. Ada yang berkata, Al-Madad ya Badawi. Al-Madad artinya minta pertolonganmu. Ini syirik. Al-Madad ya Rasulullah. Al-Madad ya Ali. Al-Madad ya Fatimah. Al-Madad ya Husain. Ini semua lafal-lafal kesyirikan. Minta kepada penghuni kuburan itu syirik yang nyata. Syirik yang nyata. Jadi hadirin dan hadirat, pembahasan kita bukan masalah al-maqasid tujuan, tapi kita sedang bahas masalah wasilah menuju kepada kesyirikan. Tolong dihapus ya. Biar. Di foto enggak? Ya, di foto dulu biar. Cepat fotonya lama-lama. Biar dah. Biar orang foto dulu. Antum di sini enggak biar di foto juga. Sudah? Belum. Cepat ibu-ibu. Yang menyedihkan pula, ternyata bukan cuma kuburan orang soleh yang orang-orang mencari
apa namanya? Keberkahan, bahkan dinding di sekitar kuburan ya. Juga diusap-usap ya. Pagar dari kuburan juga apa usap-usap. Kalau mereka tidak sampai kepada penghuni kuburnya, pokoknya yang ada di sekitarnya. Ada di sekitarnya. Dan ini sebenarnya adalah kebiasaannya orang-orang Syiah. Bid'ah ta'zim ahlil kubur itu dibawa oleh orang-orang apa? Syiah, orang Syiah. Ya, mereka berkeyakinan namanya ini wali, orang soleh, maka strom keberkahannya itu sampai jauh. Makanya mereka mengatakan kuburan Husain, Karbala adalah tanah suci. Bahkan lebih afdal daripada Mekah dan Madinah, lebih afdal daripada Mekah dan Madinah. Dan mereka sebutkan dalam buku mereka bahwasanya tanah Karbala, tanah haram, itu jaraknya sekian kilo ke kanan, sekian kilo ke kiri, ke utara, ke selatan. Karena apa? Keberkahan jasad apa? Husain. Jadi tanah sejauh itu semuanya tanah yang berkah ya. Jadi kalau tidak dapat mayatnya, pokoknya yang sekitar mayat, mau kuburannya, mau besinya, pagar besinya ya, semuanya dipegang-pegang. Ini bid'ahnya orang-orang Syiah. Baik, tolong dihapus. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa fi sahih, yaitu dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Inna Umma Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Sungguhnya Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah. Wa ma fiha minas suwar. Yang di gereja tersebut ada patung-patung atau ada gambar-gambar. Waktu beliau bercerita tentang gereja tersebut, maka Nabi berkomentar, kata Nabi SAW, ulaika idza mata fihim al-'abdu salih. Mereka itu kalau ada hamba yang saleh meninggal, awir rajulus salih, atau lelaki saleh yang meninggal, banau ala qabrihi masjidan. Maka mereka membangun di atas kuburannya masjid, tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuat gambar-gambar atau patung-patung tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah orang-orang yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diceritakan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah kita tahu beliau berhijrah ke negeri Habasyah bersama suaminya Abu Salamah. Ya, kemudian pulang ke kota Mekah, berhijrah lagi ke Madinah. Ya, suaminya terlebih dahulu, baru kemudian dia nyusul. Kemudian akhirnya suaminya Abu Salamah meninggal dunia, baru kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu selama di Madinah, selama di Habasyah, kita tahu Habasyah adalah negerinya orang-orang Nasara. Di sana banyak gereja-gereja. Maka Ummu Salamah cerita dia melihat gereja. Di gereja tersebut ada gambar-gambar atau ada patung-patung. Maka Nabi komentar, kata Nabi, mereka itu orang-orang Nasara. Ya, kalau ada orang saleh meninggal di antara mereka, mereka bangun di atasnya masjid. Ya. Maksudnya masjid apa? Tempat ibadah. Ya, mereka bangun gereja, padahal gereja bukan masjid, tapi istilah masjid maksudnya tempat apa? Tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka membuat patung-patung tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan dan membuat patung-patung itu dosa besar. Kenapa? Karena Nabi mensifati orang yang melakukan ini dengan apa? Syirarul khalqi. Orang-orang yang terburuk. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, fa haula'i jam'u baina fitnatain, fitnatil kubur wa fitnati tamathil. Mereka ini ya telah menggabungkan dua fitnah yang besar, yaitu fitnah kuburan dan fitnah patung-patung. Makanya dalam Sahih Muslim, dua ini fitnah kuburan, gambar-gambar, ya, karena menimbulkan pengagungan. Foto-foto yang dipajang ini juga menimbulkan pengagungan terhadap ya foto-foto tersebut, ya. Saya ngisi beberapa waktu lalu, ya, di suatu instansi pemerintah. Saya masuk, saya kaget, saya lihat foto seolah seorang ustadz sunnah di situ, ustadz sunnah, ya. Foto dipajang di kantor, masya Allah. Baru seumur hidup saya lihat ada kantor instansi negara, ada foto ustadz sunnah dipajang di situ. Rupanya orang ini senang sama kajian, setiap ada ustadz sunnah dia foto. Kemudian baru didatangkan lagi foto kedua, ustadz yang lain lagi, baru ngisi kemarin.
Oh ternyata saya juga mau difoto. Jadi sejarah foto saya dipajang di kantor instansi negara. Maka saya tegur, saya bilang nggak boleh, turunkan itu. Nggak boleh, ini rawan ya. Akhirnya nanti timbul dalam hati, kalau taruh foto ini berkah, kalau taruh foto ini nanti menolak bala. Kita nggak tahu, lama-lama bisa muncul seperti itu ya. Makanya kita tutup segala celah yang mengantarkan kepada ini. Di dua fitnah, fitnah kuburan, fitnah gambar-gambar dan patung-patung. Yang itulah Nabi pernah mengutus Ali untuk menghilangkan dua fitnah ini. Dalam Sahih Muslim, apa kata Ali kepada Abul Hayyaj? Ala aba'athuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abul Hayyaj, maukah aku tugaskan engkau sebagaimana Nabi pernah menugaskan aku? Allah tada timsalan illa tamastahu. Tidak kau biarkan ada satu patung pun kecuali kau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan kau tidak lihat ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Nabi tugaskan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan perkara sangat penting. Ya. Sekarang sebaliknya, orang-orang yang mengaku keturunan dari Ali bin Abi Thalib, sebagian mereka, tidak seluruhnya, sebagian mereka justru meninggikan kuburan, justru pajang foto-foto di situ, ya. Melanggar tugas yang pernah diberikan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Seandainya mereka kembali kepada ajaran leluhur mereka, harusnya mereka orang paling terdepan yang tidak suka dengan kuburan yang diagungkan. Harusnya demikian. Tapi kenyataannya sebagian dari mereka justru berbalik. Ya, justru mengagungkan kuburan, masang foto, bayangkan kuburan diagungkan, ditulis-tulis kaligrafi, dikasih selimut, kasih dupa-dupa, kasih lampu yang bagus, kasih foto. Gimana? Ini semua sarana menuju kepada kesyirikan. Hadis ini menunjukkan tentang ya haramnya menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah. Kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah. Karenanya kita dapati sekarang betapa banyak orang semangat pergi ke kuburan-kuburan. Jadilah kuburan-kuburan itu lebih diagungkan daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita bangun masjid, Nabi suruh kita bangun masjid dalam banyak hadis. Hadis mutawatir di antaranya, man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, Allah akan bangunkan bagi dia istana di surga. Hadis mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak sahabat bagaimana Nabi motivasi untuk bangun masjid. Tetapi orang-orang membangun tempat ibadah di kuburan. Ya, entah masyahid, tempat yang besar, kubah-kubah, sehingga orang-orang yang ke sana ke tempat kuburan-kuburan tersebut, mereka lebih semangat daripada ke masjid-masjid. Terkadang mereka bersafar jauh untuk bisa beribadah di masyahid-masyahid tersebut. Bahkan mereka kalau sudah sampai di kuburan tersebut, mereka lebih khusyuk, mereka lebih merasa lebih berkah. Mereka merasa doanya lebih dikabulkan. Yang itu semua perasaan itu tidak ada tatkala mereka di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadilah masyahid-masyahid tersebut saingan bagi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah benar-benar penentangan terhadap hadis-hadis Nabi. Nabi melarang untuk menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah. Mereka malah bangunkan tempat ibadah di kuburan orang soleh. Ini perkara yang sangat menyedihkan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah orang-orang yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa. Antum kira orang buruk bukan cuma yang berzina, orang buruk bukan cuma yang makan riba, orang buruk juga yang ngajarin orang untuk melakukan kesyirikan. Orang-orang buruk juga orang yang menyuruh manusia untuk mengagungkan kuburan. Itu orang-orang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya ya. Jadi hadis Ummu Salamah ya tidak disebutkan dalam hadis itu mereka menyembah orang soleh. Tidak. Tapi disebutkan mereka membangun tempat ibadah di atas kuburan orang soleh. Walahuma anha qalat. Demikian juga Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kondisi Nabi tatkala akan meninggal dunia, detik-detik wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin tahun 11 Hijriyah. Di hari Senin di waktu duha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Lamma nazala bi Rasulillah tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi." Tatkala tanda-tanda kematian sudah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala sakaratul maut, Rasulullah SAW merasakan panas yang amat sangat. Dalam sebagian riwayat disebutkan, ya para sahabat datang menjenguk Nabi. Nabi sedang berselimut. Mereka pegang selimut Nabi. Ternyata panas Nabi tembus sampai ke selimut. Mereka berkata, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan.
Sungguhnya engkau benar-benar panas luar biasa. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni u'ak kama yu'aku rajulani minkum." Saya kalau panas 2 kali lipat daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi mendapatkan pahala 2 kali lipat. Jadi Nabi sudah sangat panas. Ya, Nabi sampai berkata, "La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat." Sungguhnya dalam kematian itu ada suatu yang berat. Di antaranya keberatan yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mengurangi keberatan tersebut, fattafiqa yatrahu khamisatan lahu. Ada semacam kain yang kotak-kotak yang murabba bergaris-garis. Maka Rasulullah SAW ambil, Rasulullah SAW tutup wajahnya karena demam yang amat sangat. Fa idza tamma biha kasyafa an wajhihi. Namun karena kelamaan beliau alaihi salatu wasallam susah untuk bernapas, beliau buka lagi kain yang beliau gunakan untuk tutup wajah beliau. Tatkala beliau dalam kondisi demikian akan meninggal dunia, beliau berkata, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat apa? Ibadah, ya. Dijadikan sebagai gereja. Masjid sini maksudnya apa? Tempat ibadah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yuhadziru ma sana'u laula dzalika ubriza qabruhu. Dalam riwayat la abrazu qabrahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat tentang perbuatan orang-orang Nasrani dan Yahudi yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kalau bukan karena peringatan ini, tentu kuburan Nabi sudah dikubur di luar. Para sahabat akan menguburkan Nabi mungkin di Baqi'. Ini salah satu illah sebab kenapa Nabi dikuburkan di rumah Aisyah. Ya. Ghairu annahu khasyiya an yuttakhadha masjida. Hanya saja Nabi khawatir kuburannya akan dijadikan sebagai apa? Sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Akhrajahu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya akan bahaya menjadikan kuburan sebagai masjid, bahkan di detik-detik terakhir beliau akan meninggal dunia. Di antara wasiat-wasiat terakhir Nabi, di antaranya masalah ini, di antaranya as-salat, di antaranya ma malakat aimanukum, di antaranya masalah ini. Semoga Allah melaknat Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Akhirnya Nabi dikuburkan di rumah Aisyah. 2 sebab yang menjadikan Nabi dikubur rumah Aisyah. Pertama ini. Yang kedua karena Nabi pernah berkata, "Annal anbiya adufinu haitsu matu." Para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal dunia. Dan Nabi meninggal di pangkuan Aisyah, di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, "Inna min ni'amillahi alayya." Di antara anugerah yang Allah berikan kepadaku, Nabi SAW meninggal di rumahku, di jatah nginapku, dan bercampur liurku dengan liurnya sebelum Nabi meninggal dunia. Dan Nabi meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Nabi meninggal rumah Aisyah, maka Nabi harus dikubur di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi berdoa, "Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad." Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wa da'a bi alla yaj'al al-qabra alladhi qad dhammahu wathanan min al-awthani." Dan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar jangan menjadikan kuburannya yang telah Nabi ditanam di situ atau dikubur di situ jangan sampai menjadi berhala yang disembah. Fa ajaba Rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathatil judrani. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah meliputkan kuburan Nabi dengan 3 tembok. Hatta ghadat arja'uhu bi du'aihi fi izzatin wa himayatin wa siyanin. Karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar kokoh, kemudian menjaga sehingga kuburan Nabi tidak bisa dijadikan sebagai berhala yang disembah. Saya akan jelaskan tentang kondisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tahu, karena banyak orang jadikan syubhat, katanya Nabi larang kuburan dibangun di atasnya masjid, ternyata kuburan Nabi dalam masjid. Demikian kata mereka. Hari ini kita main pensil warna ya. Baik ya. Hadirin, kita akan bicara tentang kuburan Nabi. Jadi Nabi dikubur di rumahnya, di rumah Bait Aisyah. Bait Aisyah itu ya terdiri atas ghurfa dan hujrah. Ghurfa dan apa? Hujrah. Di sinilah pintu menuju, ini pintu
menuju ke Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi. Ini Raudhah. Ini Masjid Nabawi. Kita tahu Masjid Nabawi sebelah barat, rumah Aisyah sebelah timur. Hujrah itu tidak beratap, sementara ghurfah itu beratap. Nah, Aisyah dan Nabi tidur di sini, tapi ada hujrah di sini. Terkadang mungkin ada tamu mereka temui di sini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka Aisyah menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini di hujrah, ya. Ini gambarannya misalnya di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini sebelah sini selatan ya, selatan. Kiblat. Karena kiblat di Madinah menghadap apa? Selatan. Sini barat, sini timur. Harras Syarqiyah ya. Taib. Kepala Nabi sebelah sana ya, sebelah barat, kaki Nabi sebelah timur, kemudian Nabi dihadapkan menghadap ke mana? Ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Dan Nabi wafat tahun berapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tahun berapa? 11 Hijriah. 11 Hijriah. Setelah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, kemudian dikuburkan di sini. Sama posisinya, kepalanya sebelah sana, hanya jarak antara Nabi dengan Abu Bakar kira-kira 1 hasta. Ya, kira-kira 1 hasta, 1 zira'. Dan jaraknya cuma dekat, yaitu kepalanya Abu Bakar di pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kepalanya Abu Bakar di pundaknya siapa? Nabi. Makanya tatkala seorang sedang berziarah di kuburan Nabi, ini kan di sini tulisan huna Rasulullah. Antum lihat situ tulisan Rasulullah, antum bilang assalamu alayka ya Rasulullah. Nashhadu annaka qad ballagta risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah dan seterusnya. Setelah itu kita ke kanan sedikit saja, enggak usah jauh-jauh. Jangan sampai 2 langkah, enggak, sedikit saja. Karena antara kepala Nabi dengan kepala Abu Bakar cuma jarak antara kepala dengan apa? Pundak. Ya paling setengah langkah, tidak jauh-jauh. Kita ke kanan sedikit baru assalamu alayka ya khalifata Rasulillah. Abu Bakrin As-Siddiq dan seterusnya. Setelah itu kita beranjak ke Umar juga, tidak terlalu jauh juga. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin Umar Al-Faruq dan seterusnya ya. Jadi waktu di sini Aisyah masih tinggal di sini, dan Aisyah sini mungkin ada pintu, Aisyah sering, karena ini suaminya dan ini bapaknya. Ketika Umar meninggal dunia, minta izin kepada Aisyah untuk dikubur di hujrah. Situ kemudian Umar dikubur di sini, sehingga mengambil sebagian dari daerah hujrah. Ya. Umar dikubur di sini. Iya. Maka setelah Umar kubur di sini, Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian menutup antara ghurfah dengan apa? Hujrah. Ini tadi apa? Hujrah. Ini apa tadi? Ghurfah. Kecuali kata para ulama ada semacam jendela, ya, karena Aisyah merasa Umar bukan mahramnya, maka dia tutup. Ya. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Aisyah keluar dari rumahnya, maka para sahabat membuat tembok yang menutupi seluruh rumah Aisyah. Tembok ini benar-benar ditutup. Ini yang disebut dengan tembok pertama, menutup rumah Aisyah. Kemudian di zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, di zaman Khalifah waktu itu gubernur Madinah
adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka Al-Walid bin Abdul Malik memerintahkan agar Umar bin Abdul Aziz untuk melebarkan masjid. Sebelumnya, dan ini terjadi pada tahun 91 Hijriah. Prosesnya berlangsung dari tahun 88 kalau tidak salah sampai selesai pada tahun 91 Hijriah. Jadi sebelumnya Masjid Nabawi mengalami pelebaran. Di zaman Nabi pun Nabi sudah melebarkan Masjid Nabawi. Tatkala selesai perang Khaybar, kaum muslimin semakin banyak, maka Nabi melebarkan Masjid Nabawi. Kemudian Nabi setelah meninggal dunia di zaman Umar juga melakukan pelebaran, tapi semua pelebaran ke arah depan. Di zaman Utsman juga mengalami pelebaran Masjid Nabawi. Semuanya paling pelebaran ke arah depan atau kanan dan apa? Belakang. Mereka tidak melebarkan masjid ke sebelah kiri. Kenapa? Karena di sini ada kuburan apa? Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu pelebaran ke depan, kanan maupun apa? Ke belakang. Di zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, dia perintahkan Umar bin Al-Aziz untuk melebarkan masjid ke arah kiri, ke arah timur. Sehingga akhirnya hujrah Aisyah masuk ke dalam areal masjid. Namun di zaman itu mereka membuat tembok yang kedua. Yang tembok kedua ini mereka bikin di depannya itu seperti bentuk musallas begini kalau tidak salah. Mirip, saya kurang tahu tapi kira-kira beginilah. Bagus enggak? Di sisi sini, ini kiblatkan begini. Kenapa mereka buat segitiga seperti ini? Supaya orang risih solat di sini. Sehingga mereka tidak menghadap apa? Kuburan. Kan di sini areal masjid. Sekarang masjid sudah ke arah kiri, paham? Sehingga sekarang kuburan sudah masuk dalam areal masjid. Tadinya masjid cuma di sini. Sini enggak ada masjid. Orang enggak. Tatkala masjid dilebarkan sampai masuk areal kiri, areal timur, maka kuburan pasti masuk. Nah, jangan sampai orang sengaja beribadah menghadap kuburan Nabi, maka dibuatlah tembok segitiga seperti ini. Supaya apa? Supaya risih di situ karena menghadap kuburan Nabi. Kemudian belakangan datang khilafah selanjutnya, dibuatlah tembok yang ketiga. Ada tembok lagi di sini. Tembok yang ketiga. Tentu di sini ada pintu-pintu, pintu masuk, tapi ini tembok yang ketiga. Yang disebutkan di atas tembok ketiga inilah dibangun kubah hijau. Lihat bangun apa kubah? Hijau di atas tembok yang ketiga. Kemudian datang belakangan dibuatlah semacam apa namanya tembok terakhir besi. Ya. Ada lubang-lubangnya. Ada lubang-lubangnya. Nah, inilah yang disebut dengan Ibnu Qayyim. Fa'ajaba Rabbul Alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathatil judrani. Waktu Nabi berdoa, ya Allah janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah, maka Allah kabulkan doa Nabi SAW, maka Allah meliputi Nabi dengan tiga tembok. Tembok pertama pas di rumah. Tembok kedua di zaman Walid bin Abdul Malik dengan segitiga ini. Tembok ketiga yang ini sekarang tambah lagi yang besi. Jadi antum dari sini ini sampai mengambil daerah yang banyak. Disebutkan antara hujrah Nabi, dinding rumah Aisyah sampai ke sini ini 3 meter. Jadi maksudnya demi untuk menjaga kuburan Nabi tidak disembah sampai areal Raudhah diambil 3 meter. Padahal kita tahu kemuliaan Raudhah, ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Kalau bisa kita pingin Raudhah diperluas. Tetapi gara-gara untuk menjaga agar Nabi tidak disembah sampai mereka mengambil 3 meter dari areal Raudhah supaya ada tembok yang menutupi kuburan Nabi SAW. Dan ini semua tembok tertutup rapi.
tutup nggak ada lubangnya, nggak bisa ngelihat. Tembok yang kedua juga tertutup sama sekali. Jadi kuburan Nabi tetap aja pendek ya. Tetapi ini semua ditutup sehingga nggak ada yang bisa lihat. Oleh karenanya kalau ada seorang sekarang pergi ke sini kemudian nengok-nengok, dia hanya melihat tembok. Dia tidak akan melihat apa kuburan Nabi. Makanya aneh ada seorang yang ceramah waktu tahun sekitar 2000-an, dia pergi ke Madinah, kemudian tiba-tiba kuburan bergoyang, cuk cak. Kemudian Nabi keluar, cium lutut dia. Repot Nabi keluar, tepuk 3 gimana? Kemudian hancur. Terakhir besi dilepas, baru kemudian Nabi cium lutut dia. Ini semua khurafat ya. Khurafat. Gimana Nabi keluar coba? Bayangkan, ini tembok 3 ya. Ada lagi satu katanya Toriko apa ya, yang mengaku sebagai cucu Nabi SAW. Dia sebutkan dalam biografinya, dia datang dari jauh menuju Masjid Nabawi. Kemudian dia menyampaikan senandung-senandung syair memuji kakeknya. Rindu kerinduannya terhadap kakeknya. Tiba-tiba kuburan Nabi, keluar tangan Nabi begini. Akhirnya dia datang kemudian mencium tangan kakeknya. Gimana mau cium? Ada 3 tembok di sini. Paham? Dia enggak bisa tembus. Ini semua khurafat. Orang buat cerita ya. Kita cerita. Jadi ini semua dalam rangka agar kuburan Nabi tidak disembah. Dan benar sekarang enggak ada yang bisa nyentuh kuburan Nabi, jauh ya. Tapi namanya orang kalau nekat sudah, kalau kuburan enggak sampai, ya udah ini disentuh-sentuh, enggak ada masalah ya. Maksud hati mencium kuburan Nabi apa daya bibir tak sampai, akhirnya sudah ini aja yang dicium. Saya pernah lihat juga sebagian orang Indonesia, mereka di sini tidak boleh, akhirnya mereka keluar masjid. Mereka sujud menghadap kuburan Nabi. Padahal kiblat sebelah sana. Lihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang-orang Indonesia kasihan ya. Siapa yang ngajarin mereka enggak tahu. Tapi demikianlah yang terjadi. Nah ini kira-kira gambaran tentang kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dari sini, ya, sebagian ulama mengatakan sebenarnya kalau seorang memikirkan dengan baik, sebenarnya kuburan Nabi ini bukan dari areal masjid. Di zaman oleh para ulama, di zaman kekhilafan sebagian khalifah di Turki Utsmaniyah, di sini dibuat jalan. Sini ada mamar, ada jalan, sehingga sebagian orang berusaha mulai tawaf di kuburan Nabi. Jalan sini pura-pura ya. Lewat sini pura-pura. Terus sini, lewat sini putar. Ini tawaf akhirnya. Dan itu di pemerintah Arab Saudi akhirnya ditutup, tidak boleh sholat daerah sini, dilarang, ditutup. Karena kalau dibuka celah untuk sholat sini, nanti orang bisa tawaf di kuburan apa? Nabi SAW. Itu khawatir, itu juga sarana menuju kepada kesyirikan. Ya. Akhirnya sekarang daerah sini tidak boleh sholat. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau antum melihat kuburan Nabi seperti ini, sepertinya dalam masjid tapi dia di luar masjid. Kenapa? Dia sudah ditutup dengan berbagai macam tembok seakan-akan suatu yang tersendiri. Ibarat kalau dalam masjid dibuat WC secara khusus, itu WC bukan bagian masjid tapi sudah dibuat bangunan yang sedemikian rupa meskipun zahirnya dalam masjid tapi dia sebenarnya mengambil hukum di luar masjid. Apalagi kondisi Masjid Nabawi sekarang ini begini ya. Nah, kalau seorang perhatikan, karena di sini masjid, orang sholat sebelah sini kan, orang sebelah sini. Tapi daerah sini dilarang sholat. Jadi seakan-akan masjid itu bentuknya begini. Seakan-akan masjid tetap, rumah Isya tetap di luar apa? Masjid. Karena daerah sini dilarang untuk apa? Sholat. Jadi seakan-akan seperti ini. Sehingga kita lihat masih aja di luar, kayak dia nyempil di pojok terakhir di ujung sebelah kiri dan sebelahnya tidak boleh buat sholat. Seandainya orang sholat sebelah situ, seakan-akan dia dalam apa? Masjid. Namun karena orang tidak boleh sholat sebelah sini, maka seakan-akan masjid itu bentuknya begini. Paham? Itu usaha para ulama agar jangan sampai disangka Masjid Nabawi dalamnya ada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan, taruhlah.
taruhlah benar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjid, maka tidak boleh dikiaskan dengan kuburan-kuburan yang lain. Karena pertama, ya, kuburan Nabi tidak mungkin dipindahkan. Karena Nabi SAW bersabda, Innal anbiya dufinu haitsu matu. Para nabi dikubur di mana mereka meninggal. Yang kedua, Masjid Nabawi juga tidak mungkin dipindah. Tidak mungkin dipindah ke Indonesia, ya. Kenapa? Karena posisi masjid yang menentukan adalah Allah. Bukan Nabi. Makanya waktu Nabi SAW datang ke Madinah, Nabi SAW ada yang mengatakan 14 hari, ada yang mengatakan belasan hari, ada yang mengatakan 4 hari, ada khilaf. Nabi ingin Masjid Quba. Nabi ingin Masjid Quba. Setelah itu Nabi SAW pergi dari Quba menuju ke kota Madinah. Kemudian Nabi berjalan, banyak orang minta Nabi, ayo mampir ke tempat kami, untuk tempat kami. Kata Nabi kepada ontanya, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan ontaku berjalan, dia sedang diperintahkan. Ya, Nabi nolak dengan enak, ya, enggak bisa. Ini ontanya lagi jalan sendiri. Enggak bisa mampir sini, enggak bisa mampir sini, ya. Nabi jalan, ya. Ontanya jalan terus sampai berhenti di lokasi pembangunan Masjid Nabawi. Yang perintahkan ontanya ke situ siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi Masjid Nabawi enggak mungkin dipindah. Dan Nabi berkata, "Salatun fi masjidi hadza." Salat di masjidku ini khairun min alfi salatin fi ma siwahu. Lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid-masjid yang lain. Dari sini kita tahu semua kuburan dan masjid tidak bisa dikiaskan dengan kuburan Nabi dan Masjid Nabawi. Seandainya ada kuburan, kemudian dibangun masjid di atas kuburan, masjidnya kuburan dulu, baru masjid, masjid harus dibongkar karena kuburan lebih dahulu dan kuburan orang Islam, orang Muslim ada kehormatannya. Masjid yang harus dibongkar, nggak ada masalah rumah Allah karena itu dibangun di atas kebatilan, bongkar. Kalau seandainya masjid dulu, kemudian kuburan belakangan, kuburan yang harus dipindahkan. Kuburan siapapun harus pindahkan karena rumah Allah punya kehormatan. Adapun itu tidak mungkin berlaku kepada kuburan Nabi dan juga Masjid Nabawi. Yang ketiga, asalnya kuburan Nabi di luar masjid. Dan menurut sebagian ulama, hingga sekarang juga masih di luar masjid. Berdasarkan gambar ini saya. Ya, berdasarkan gambar ini masih di luar masjid. Oleh karenanya tidak boleh seorang kemudian berdalil dengan kuburan Nabi untuk akhirnya membuat kuburan dalam masjid atau membangun masjid dalam kuburan, karena itu dosa besar. Nabi mengatakan ulaika syirarul khalqi, itu adalah seburuk-buruk manusia. Itulah dosa besar. Taib. Ustaz, bagaimana kuburan Nabi tinggi besar? Kita bilang tidak. Nabi sejak awal sudah berada dalam bangunan. Bangunan tersebut rumahnya Aisyah. Rumah Aisyah yang dipugar, yang ditembok, yang dibangun. Kuburan tidak dipugar. Kuburan begitu-begitu saja. Paham? Yang diperbesar adalah rumah Aisyah karena memang Nabi sejak awal dikubur dalam rumahnya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Azan, ya.
Baik, azan dulu. Baik, kita sekarang bahas tentang apa yang dimaksud dengan ittikhadul kubur masajid. Apa yang dimaksud dengan menjadikan kuburan sebagai masjid. Ada 3 penafsiran ya. Yang pertama adalah salat di atas kuburan. Dan ini sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dilarang salat atas kuburan, bukan mereka tidak berbicara tentang masalah wasilah kesyirikan, tapi kata mereka tidak boleh salat di kuburan karena kuburan itu ternajisi dengan bangkai mayat manusia. Tapi itu dibantah oleh para ulama. Nabi tidak sedang berbicara tentang apa? Najis atau enggak najis, tapi Nabi sedang berbicara tentang sarana menuju kepada apa? Kesyirikan, ya. Nanti ada yang mengatakan, "Ya Ustaz, masalah khilafiyah." Kita benar memang ada khilaf. Ada sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya dilarang itu karena masalah najis atau tidak najis, tapi itu tidak benar. Ya, tidak benar. Benar dilarang itu karena itu wasilah menuju apa? Kesyirikan. Salat di atas kuburan dilarang. Kuburan dijadikan masjid. Yang kedua, salat ke arah kubur. Dan ini ada hadis khusus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tusallu ilal kubur." Janganlah kalian salat ke arah kuburan, ke arah kuburan. Hadis ini dijadikan ditakwil oleh sebagian dai zaman sekarang, sempat ramai waktu viral ya. Dia mengatakan ini tidak dimaksud dilarang salat menghadap kuburan, yang dilarang oleh Nabi jangan kalian menyembah kubur. Padahal hadis ini tidak berbicara tentang tujuan, tapi sedang bicara tentang wasilah. Paham? Jangan kalian salat menghadap kuburan karena ini wasilah untuk menuju kepada kesyirikan. Dia tafsirkan hadis ini dengan jangan kalian menyembah kuburan. Tidak mengapa kuburan di masjid-masjid. Siapa yang menyembah kubur? Siapa yang menyembah? Padahal larangan ini berkaitan dengan jangan salat ke arah apa? Kuburan. Jadi ini penafsiran yang ngawur ya, dan sempat tersebar viral. Saya sudah bantah juga di sebagian tulisannya. Baik. Kemudian yang ketiga ya, membangun masjid di areal kubur. Apakah kuburannya di depan atau di samping atau di belakang? Maka ini hukumnya haram ya. Kuburan, kemudian kubur dibangun masjid, entah kuburannya sebelah kiri, sebelah kanan, tapi orang bangun masjid karena kuburan ini. Ini hukumnya haram, masjidnya harus dibongkar. Masjidnya harus dibongkar. Paham ya? Karena larangan Nabi diantaranya menjadikan kuburan sebagai masjid ya. Kuburan bukan tempat ibadah. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Kuburan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh di antaranya baca Al-Qur'an di rumah. Kemudian salat sunnah di mana? Salat sunnah di rumah. Ini semua agar rumah tidak menjadi kuburan. Nah, kalau ada rumah ternyata tidak dibacakan Quran di dalamnya, ada rumah ternyata tidak salat sunnah di dalam rumah tersebut, maka rumah itu seperti apa? Kuburan. Maka dipahami kuburan bukan tempat apa? Ibadah. Ustaz ada pendapat, ada bilang ini pendapat yang benar seperti ini ya. Kalau kuburan, kalau rumah tidak digunakan baca Quran, bukan buat salat, maka seperti apa? Kuburan. Digunakan untuk nonton sinetron aja kerjanya. Ya, maka ini dalil bahwasanya kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Maka tidak boleh bangun masjid di kuburan. Tidak boleh bangun masjid di
kuburan, ya. Dari sini maka tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Meskipun tidak dalam bentuk masjid, tapi orang-orang situ kemudian zikir di situ, kemudian itu jadi masalah. Karena seakan-akan kuburan tersebut sebagai tempat apa? Tempat ibadah. Taib terakhir, ya. Bagaimana jika sebaliknya, yaitu ini kan kasusnya, ini, ya. Kuburan dulu, baru masjid. Nah, bagaimana kalau masjid dulu, baru kuburan? Ya, maka dalam dua kondisi, ya, jika kuburannya di belakang atau di samping dan tidak diibadahi, maka boleh sholat di masjid tersebut. Karena masjid punya kehormatan, kemuliaan. Tidak boleh ditinggal hanya karena ada kuburan di situ. Kedua, jika kuburan di sisi kiblat, ya, dan Nabi mengatakan apa? Jangan sholat ke arah apa? Kuburan. Ini masalah, ya. Jika masjid ternyata di arah kiblat, maka dilihat kondisinya. Jika sangat jelas orang-orang sholat menghadap kuburan, maka tidak boleh sholat di situ. Jika terpisah antara areal masjid dengan kuburan, maka tidak mengapa. Salat di situ. Nah, masalah berpisah antara areal masjid dengan kuburan ini menurut ijtihad. Ini berbeda ijtihad para ulama. Karena tidak ada dalil yang tegas. Ada yang mengatakan areal terpisah tersebut, masjid sama areal kuburan harus ada jalan orang lewat. Meskipun kuburnya arah kiblat enggak ada masalah. Ada yang mengatakan cukup dengan dinding masjid full, meskipun depannya langsung kuburan di arah mihrab, tetapi sudah tidak kelihatan dari dalam orang sedang menyembah salat ke arah kuburan, maka tidak mengapa. Dan saya lebih condong pada pendapat tersebut. Yang penting kalau orang masuk masjid sudah tidak kelihatan orang sedang salat ke kuburan. Tapi kalau ternyata dinding mihrabnya separoh, kuburannya masih kelihatan, nah itu jadi masalah. Selama kekhawatiran tadi sudah tidak ada, di mana mihrab dinding masjid sudah full, meskipun depannya masih ada kuburan dan orang sudah tidak lihat orang sedang salat ke arah kuburan, maka tidak mengapa. Wallahu alam bisawab, ya. Jadi tidak serta-merta ada masjid, ada kuburannya kemudian tidak boleh salat. Lihat situasi dan kondisi. Lihat apakah kuburan dulu baru masjid atau masjid dulu baru kuburan. Taib. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.